Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sari, NPM 1917061014 dari Prodi Biologi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peranan kuning dari spesies Rhizopus. Rhizopus oryzae memiliki sifat hidup berkoloni, membutuhkan air, berwarna putih yang berangsur-angsur menjadi abu-abu. Stolonnya halus atau sedikit kasar, ada yang tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. Terus spora tumbuh dari stolon yang tumbuh mengarah ke udara. Rhizopus oryzae dimanfaatkan dalam industri pembuatan tempe dan pembuatan keju. Nah, pada pembuatan tempe itu merupakan makanan dari kedelai yang difermentasi menggunakan kapang Rhizopus. Kapang Rhizopus ini akan membuat padatan kompleks yang berwarna putih. Nah, warna putih ini dihasilkan dari miselia Rhizopus yang saling mengikat antara biji kedelai yang satu dengan biji kedelai yang lainnya. Pada proses fermentasi kedelai pembuatan tempe terdapat banyak sekali jamur, namun yang lebih dominan itu Rhizopus oryzae. Jamur yang tumbuh pada kedelai di tempe dapat menghasilkan enzim yang merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga senyawa itu dapat lebih mudah dicerna oleh tubuh. Kapang ini juga dapat menguraikan lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu juga dapat menghasilkan protease. Menurut Sorensen dan Health Science, Rhizopus sp dapat tumbuh dengan baik pada pH 3,5 sampai dengan 6. Nah, Rhizopus sp juga membutuhkan air lebih banyak daripada bakteri. Rhizopus sp semakin lama proses fermentasi, maka pH juga akan semakin meningkat. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan fisik dan kimia. Pada perubahan fisik, kedelai akan diselimuti oleh miselia pada Rhizopus. Nah, pada perubahan kimianya itu protein dalam kedelai akan berubah menjadi kedelai akan terurai menjadi asam amino. Nitrogen yang terlarut akan meningkat sehingga pH otomatis meningkat. Kemudian kandungan oligosakarida pada kedelai juga akan berkurang. Terus proses fermentasi kedelai pada tempe ini berlangsung selama 72 jam. Kandungan dari senyawa kimia pada tempe yang pertama adalah asam lemak dengan kadar 18 sampai dengan 32%. Asam lemak tidak jenuh di dalam tempe memiliki fungsi dalam penurunan kolesterol serum, di mana dapat menetralkan efek dari sterol di dalam tubuh. Yang kedua itu ada vitamin. Vitaminnya itu ada B1, B2, vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga adalah mineral makro dan mikro. Kapang tempe dapat menguraikan asam pitat. Asam pitat yang terurai dapat mempengaruhi mineral tertentu seperti zat besi, kalsium, magnesium, dan zinc terbentuk lebih banyak dan dimanfaatkan untuk tubuh. Selanjutnya itu ada antioksidan. Antioksidan berguna untuk menghentikan reaksi pembentukan radikal bebas di dalam tubuh. Yang kelima ada protein dengan kadar 35 sampai dengan 45%. Selanjutnya karbohidrat dengan kadar 12 sampai dengan 30%. Dan yang terakhir ada air dengan kadar 7%.
Fungi juga memiliki peran di berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang pangan sebagai sumber makanan seperti jamur merang atau bahasa ilmiahnya Volpariella volvacea. Terus jamur kuping atau bahasa ilmiahnya Auricularia pilotricha. Terus yang kedua itu di bidang industri dalam pembuatan roti dan minuman alkohol, tempe dan oncom dan lain-lain. Contohnya tuh spesies Rhizopus, terus Saccharomyces cerevisiae. Terus di bidang pertanian itu seperti mycorrhiza yang membantu tumbuhan dalam memperoleh unsur hara. Dan selanjutnya itu ada juga di bidang kedokteran untuk pembuatan antibiotik penisilin atau nama ilmiahnya Penicillium notatum. Terus selain memiliki peran yang dapat dimanfaatkan, jamur atau fungi juga dapat menyebabkan penyakit ya seperti misalnya epidermophyton dan juga beberapa jamur yang bersifat racun. Sekian penyampaian dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.